Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Aisu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Dimulai dari kita semuanya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan kita di rahim ibu kita sampai dengan detik ini. Patutlah kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat berserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat di hari Jum'ah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat 10 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 1000 kali, maka di akhirat nanti dia tidak akan merasakan jilatan api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak lupa khatib mengingatkan, marilah kita senantiasa memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika ada salah seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengomentari laki-laki tersebut. Lau kana hadza fi sabilillah. Andaikan saja laki-laki tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk
orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nampak dari para sahabat, laki-laki tersebut memiliki ciri bahwasannya beliau seorang tipe pekerja keras. Dari raut wajahnya terlihat kelelahan. Dari kulit-kulitnya terlihat seorang yang melakukan pekerja yang sangat keras. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab para sahabat atas komentar para sahabatnya dengan mengatakan, in kana kharaja yas'a ala walidihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Andaikan laki-laki tersebut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar rumah untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka itu baik baginya dan di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan juga apabila laki-laki tersebut keluar rumah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu tercatat juga fi sabilillah, di jalan Allah, dan itu baik baginya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja riya'an mufakhiratan fahuwa fi sabilis syaitan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila laki-laki tersebut keluar rumah dengan maksud ingin dipuja dan dipuji oleh orang lain, maka hal tersebut bukan di jalan Allah, bukan fi sabilillah, tetapi berada di jalan syaitan. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebagian dari kita menyangka bahwasannya ibadah hanya sekedar melakukan sholat, zakat, puasa, haji, bersedekah. Tetapi sesungguhnya bukan hanya itu saja. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi menjelaskan bahwasannya pekerjaan yang kita lakukan untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, termasuk juga ibadah. Dengan sebuah catatan, pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang baik, dan tentu harus dilandasi dengan niat yang baik. Jangan sampai salah niat ketika kita akan melakukan pekerjaan, karena kalaulah salah dalam berniat, maka bisa jadi akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik pula. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat amalan kita ketika tidak meniatkannya dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan, setiap pekerjaan itu dilihat dari niatnya. Kemudian yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, yang harus kita perhatikan dalam pekerjaan kita adalah selain meniatkan pekerjaan kita sebagai hal yang baik, niat kita lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus melakukan sebuah pekerjaan yang halal-halal saja. Tidak boleh kita melakukan sebuah pekerjaan yang subhat, yang remang-remang, apalagi yang haram. Karena sesuatu yang haram maka akan menjerumuskan kita
kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian apa manfaat dari kita bekerja? Sudahlah kita pahami dari hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan seorang mukmin bekerja adalah untuk menafkahi keluarganya. Tetapi selain itu, tujuan mukmin dalam bekerja tidak lain adalah untuk mengumpulkan modal harta untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk umrah, untuk haji, dan hal-hal yang lainnya yang bersifat materi. Itulah salah satu tujuan mukmin bekerja. Kemudian juga dalam bekerja yang harus kita perhatikan adalah sesibuk apapun kita dalam bekerja, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai melalaikan kewajiban kita sebagai manusia. Tentunya kita semuanya sudah mengetahui tujuan manusia diciptakan, salah satunya adalah yaitu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita hafal insyaallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya penciptaan manusia, penciptaan jin tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun, kita harus senantiasa menjaga ibadah kita. Ketika datang waktu sholat, maka segera lakukan sholat. Ketika datang waktunya beribadah, segera beribadah. Dan jangan sampai ketika kita terus bekerja, kita melupakan menuntut ilmu. Karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban kita sampai dengan meninggal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban kita selaku umat muslim. Dan juga thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan sampai lupa menuntut ilmu. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu diwajibkan dari mulai kita dilahirkan sampai dengan memasuki liang lahat. Dan juga ketika kita disibukkan bekerja, jangan sampai lupa akan keluarga. Ketika selesai sebuah pekerjaan, maka manfaatkanlah waktu lenggang dari pekerjaan tersebut untuk bercengkrama dengan keluarga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Middin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syakir, laisa bi khairikum man taraka dunya'u li akhiratihi wala li akhiratuhu li dunyahu. Bukan tergolong orang yang terbaik di antara kamu yang meninggalkan dunianya, urusan dunianya untuk kebahagiaan akhirat. Juga tidak tergolong orang yang terbaik, orang yang meninggalkan akhirat hanya sekedar untuk mencapai kebahagiaan dunia saja. Hatta yusiba minha jami'an fa inna dunya balagun
ilal akhirah. Dikatakan orang yang terbaik adalah dia yang mampu mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena sesungguhnya dunia merupakan sarana tujuan kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalla 'alan nas, dan janganlah kamu sekalian menjadi beban orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bisa menjadikan kehidupan kita bahagia. Kehidupan nanti setelah meninggal juga bahagia, sebagaimana keinginan kita yang selalu dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentulah itu yang senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Insyaallah, kalaulah niat kita lurus, cara kerja kita benar, apa yang kita kerjakan bisa menjadikan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yakin bahwasannya sebuah pekerjaan itu ibadah, kita tidak akan berani curang, kita tidak akan berani korupsi, kita tidak akan berani mencela, kita tidak akan berani mengambil hak orang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh khotib bermanfaat bagi diri pribadi khotib, kemudian pada para jamaah sekalian. Kita tutup khutbah ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.